Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Dan materinya tetap sama, tes deskripsi. Pada minggu lalu kita telah belajar pengertian tes deskripsi, unsur-unsur dan ciri-ciri tes deskripsi. Nah, pada hari ini kita akan belajar struktur dan bahasa tes deskripsi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur dan bahasa tes deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan secara lisan dan menulis tes deskripsi. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada materi struktur tes deskripsi ya. Nah, struktur tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Di dalam identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi di dalam identifikasi itu berisi gambaran umum yang akan dideskripsikan. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini ada pola-pola pengembangan di dalam deskripsi bagian. Adapun pola pengembangan yang pertama adalah berdasarkan ruang, yang kedua berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yang ketiga berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan yang keempat berupa pemfokusan. Ya, jadi ada beberapa pengembangan pola deskripsi bagian. Dan struktur tes yang berikutnya adalah simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini berisi simpulan atau kesan-kesan penulis terhadap objek yang telah diamati. Jadi ingat, struktur tes deskripsi itu ada 3. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan ketiga struktur tes deskripsi itu. Yang pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi itu berisi nama objek. Ibu kasih contoh di sini adalah kelinciku bernama Bagas. Kalian bisa lihat di dalam buku paket juga ada tes deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku. Nah, kita perhatikan pada awalnya itu ada kelinciku bernama Bagas. Itu adalah nama objek yang dideskripsikan. Yang kedua adalah lokasi. Identifikasi itu biasanya berisi lokasi. Di sini Ibu kasih contoh di Parangtritis Nan Indah. Di Parangtritis Nan Indah itu ada kalimat tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul. Ini merupakan lokasi dari Pantai Parangtritis tersebut. Jadi dia menggambarkan lokasinya, lokasi dari hal yang dideskripsikan. Dan yang berikutnya adalah sejarah lahirnya. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh dari tes deskripsi yang Ibu dapat. Ada di sini Alkisah, terdapat seorang pemuda yang bernama Toba. Jadi ini tes deskripsi ini berjudul Danau Toba ya. Jadi di dalam identifikasi itu ada sejarah lahirnya sebuah nama ya. Dan berikutnya adalah makna nama. Jadi di dalam identifikasi itu juga biasanya berisi makna dari sebuah nama. Perhatikan Ibu kasih contoh di sini, Ibu inspirasiku. Di dalam Ibu inspirasiku ini ada kalimat mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Jadi dari tes deskripsi ini ada makna yang dideskripsikan. Itu biasanya berada di dalam identifikasi. Dan yang berikutnya adalah pernyataan umum. Jadi di dalam identifikasi itu ada pernyataan umum seperti yang Ibu
diberikan contoh di sini ada tes deskripsi ayah panutanku. Di ayah panutanku ini ada pernyataan umumnya, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban. Jadi ini semua adalah bagian yang bisa kita temukan di dalam suatu identifikasi. Ya, berikutnya struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi setelah identifikasi ada deskripsi bagian. Di deskripsi bagian itu ada beberapa pola pengembangan. Yang pertama seperti berdasarkan ruang. Contohnya mendeskripsikan rumah, kelas, dan lain-lain. Jadi contoh kalimatnya bisa seperti ini. Kondisi pintu masuknya seperti apa? Bagian tengahnya bagaimana? Bagian belakangnya, nama ruang, dan ciri-ciri bisa dideskripsikan dengan rinci. Jadi itu masuk pada berdasarkan ruang. Yang kedua adalah berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Contoh mendeskripsikan pantai, danau, dan lain-lain. Jadi kondisi yang bisa dideskripsikan atau diceritakan adalah kondisi bawah lautnya, bibir pantainya, ombaknya, pasirnya, pemandangan, tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada pada tempat yang dideskripsikan. Jadi ada bagian-bagian pantai atau danau yang dideskripsikan. Yang berikutnya adalah berdasarkan proses suatu berlangsung. Contohnya mendeskripsikan pementasan drama atau tari. Jadi kejadian bagian awal mulai meningkat, puncak, penutup. Penulis mendeskripsikan dari awal pementasan hingga akhir pementasan. Jadi itu berdasarkan proses berlangsungnya. Jadi mulai dari awal, puncak, hingga akhirnya itu diceritakan dengan nyata oleh si penulis. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan pemfokusan atau berupa pemfokusan ya. Contohnya mendeskripsikan bagian perpustakaan yang paling disukai. Jadi bisa diceritakan secara rinci ruang bacanya, dideskripsikan dengan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan ruang baca tersebut seperti desainnya, catnya, dan lain-lain. Ya, struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Jadi ini adalah struktur yang terakhir ya. Simpulan atau kesan terhadap objek yang diamati. Di sini Ibu memberikan sebuah contoh di Parangtritis Nan Indah. Ada bagian simpulan atau kesannya di paragraf paling akhir. Ya, simpulan atau kesan itu biasanya berada di paragraf paling akhir sebuah tes deskripsi. Di sini ada contoh, kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah simpulan atau kesan dari Parangtritis Nan Indah. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah tes deskripsi yang sudah ditentukan strukturnya ya. Jadi ada 3 struktur. Yang pertama identifikasi. Kalian bisa memperhatikan kalimatnya berisi gambaran umum. Yang kedua deskripsi bagian. Dan yang ketiga simpulan. Nah, kita akan masuk pada materi berikutnya adalah penggunaan bahasa tes deskripsi. Jadi, tes deskripsi itu memiliki ciri khas penggunaan bahasa. Yang pertama adalah kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi, di dalam tes deskripsi itu ada kalimat-kalimat yang tergambarkan secara nyata. Jadi, objeknya dideskripsikan senyata mungkin. Contohnya di deskripsi Ibu, kita seolah-olah akan melihat secara nyata seorang sosok ibu. Dan yang kedua adalah kalimat menggunakan cerapan panca indera. Pada pertemuan yang telah lalu, Ibu telah menjelaskan tes deskripsi itu kita diajak untuk seolah-olah dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan langsung apa yang ditulis oleh penulis. Jadi ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dan yang berikutnya adalah
Penggunaan kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S. Jadi, jika ada huruf atau kata dasar yang awalnya huruf K, huruf P, huruf T, dan huruf S, jika bertemu dengan imbuhan atau awalan men, akan lulu atau menghilang. Sebagai contoh di sini, kata pesona bertemu dengan awalan men, huruf P-nya sudah tidak tampak atau lulu menjadi M. Karena setelah awalan men diikuti kata dasar diawali huruf P. Jadi pesona itu menjadi memesona, bukan mempesona. Jadi setiap kata yang huruf awalannya K, P, T, S bertemu dengan awalan men itu akan lulu. Dan yang berikutnya adalah penggunaan sinonim. Sinonim ini pasti sudah tidak asing bagi kalian ya. Kata dengan makna sama. Misalnya indah, sinonimnya elok, molek, cantik, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah penggunaan kata depan. Kata depan penggunaannya harus dipisah dengan kata dasar yang mengikutinya. Contohnya di sini, di menjadi di Monas, bukan di Monas. Jadi di-nya itu berpisah. Di Monas. Ini adalah nama tempat. Jadi penulisannya harus berpisah. Dan berikutnya adalah penggunaan kata khusus, kata umum dan kata khusus. Misalnya di sini ada contoh kata umumnya warna. Itu adalah kata umum. Jadi warna itu ada bagian-bagian yang menjadi kata khususnya, misalnya merah, kuning, hijau, dan nama warna yang lain menjadi kata khusus dari kata umum warna. Yang berikutnya adalah kata depan di dan huruf kapital. Kata depan sudah tadi Ibu bahas sebelumnya dan huruf kapital. Di dalam tes deskripsi ini kita hanya membahas fungsi huruf kapital sebagai nama tempat. Namun huruf kapital itu penggunaannya masih banyak di fungsi-fungsi yang lain. Namun di tes deskripsi ini kita akan membahasnya untuk digunakan sebagai nama tempat. Misalnya Makassar, itu Makassar adalah nama tempat. Jadi pasti huruf awal dari Makassar itu adalah huruf kapital. Bagian berikutnya adalah kalimat bermajas. Dalam kalimat bermajas ini yang sering digunakan adalah majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat manusia pada benda. Contoh, angin berbisik ramai. Padahal kenyataannya angin tidak bisa berbisik. Jadi kata-kata seperti itu merupakan kalimat bermajas. Dan yang berikutnya adalah pilihan kata yang bervariasi. Di dalam teks deskripsi itu, kata-kata yang digunakan itu bervariasi, bukan hanya yang itu-itu saja. Misalnya, pantai yang indah tidak digunakan terus-menerus dalam kalimat, tapi bisa diganti dengan kata pantai indah nan permai. Ya, itu tadi adalah kaidah atau ciri kebahasaan dari tes deskripsi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom yang telah Ibu kirimkan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA group atau chat pribadi kepada Ibu ya. Jadi silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom-nya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan Google Meet ya pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.